Kembali di Kompas Siang, situasi pandemi COVID-19 semakin terkendali membuat warga yang telah divaksin booster dibolehkan mudik lebaran tahun ini. Meski begitu, pakar sosiologi bencana menyebut vaksin booster sebaiknya lebih difokuskan kepada kelompok rentan agar lebih terlindung. Presiden Joko Widodo telah memutuskan masyarakat yang sudah divaksin lengkap serta divaksin booster COVID-19 diperbolehkan mudik lebaran. Namun Presiden melarang acara buka bersama dan open house di kalangan pejabat pemerintah. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun, untuk pejabat dan pegawai pemerintah, kita masih melarang untuk melakukan buka puasa bersama dan juga open house. Semoga tren yang semakin membaik ini dapat kita pertahankan. Saya minta kita semuanya tetap menjalankan protokol kesehatan, disiplin menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sesuai pernyataan Jokowi dalam program Sapa Indonesia Malam, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Abraham Wirotomo menyebut, alasan dibolehkannya mudik bila sudah divaksin karena saat ini situasi pandemi COVID-19 semakin terkendali. Situasi semakin terkendali, situasi semakin baik. Hal ini bisa dilihat dari angka kasus yang per mingguannya menurun 49%, angka kematian juga menurun 19%, angka kapasitas rumah sakit atau BOR juga menurun 32%. Positivity rate juga menurun di angka 8%. Nah, ini adalah catatan-catatan baiknya. Namun memang para pakar mengingatkan bahwa masih ada yang kurang di Indonesia. Salah satu yang kurang adalah capaian vaksin. Jadi apabila kita berkaca pada negara-negara lain yang ternyata sudah lebih dahulu melakukan relaksasi, mereka capaian vaksinnya mayoritas di atas 70% untuk dosis kedua. Nah, hal ini membuat pemerintah yakin bahwa untuk pada masa Idul Fitri nanti relaksasi sudah dapat dilakukan. Sementara, pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University Singapura mengatakan, aturan booster untuk para pemudik karena mengedepankan prinsip kehati-hatian. Namun booster sebaiknya lebih difokuskan kepada kelompok rentan agar lebih terlindungi. Pemberlakuan booster itu mungkin bisa kita katakan tepat, tetapi menurut saya dari kacamata resiko dan kacamata sosiologis tadi, sebaiknya booster itu lebih baik difokuskan pada populasi-populasi yang rentan, seperti orang tua maupun mereka yang komorbid. Jadi menurut saya sebaiknya fokusnya ke situ karena mereka lah yang berhadapan dengan risiko terinfeksi yang lebih tinggi, sementara yang lain itu mungkin relatif lebih baik. Jadi mungkin konsentrasinya bisa diarahkan ke populasi yang rentan dan untuk pemberlakuan booster ini menurut saya mungkin tidak perlu dibuat dengan sangat ketat. Sementara terkait tindak lanjut kebijakan perjalanan luar negeri dan mudik Idul Fitri 2022, Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan petunjuk pelaksanaan teknis di lapangan. Berdasarkan hasil survei dari Balitbang Kemenhub, potensi masyarakat yang akan melakukan mudik tahun ini mendekati angka 80 juta orang. Jika diperlakukan syarat perjalanan dalam negeri seperti yang ada sekarang, yaitu sudah vaksin 2 kali dan tidak dibutuhkan tes antigen atau PCR. Vaksin booster kini menjadi syarat untuk mudik lebaran tahun ini. Walaupun kasus COVID-19 sudah landai, namun masyarakat harus waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Tim Liputan, Kompas TV.